Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA, IPS ataupun agama. Ini adalah kisi-kisi bahasa Arab ya yang memuat tentang ujian penilaian akhir semester dasar ya. Nanti soalnya ada 45, yang 40 itu pilihan ganda, yang 5 adalah esai. Ini untuk lembar yang pertama, anak-anak harus menghafalkan yaitu bab ribuan, jutaan, miliar, dan triliun, yaitu bab angka, adadun angka, mulai dari alfun itu ribuan, miliun jutaan, miliar, dan bilion adalah triliun. Ini bisa dilihat di dalam kertas yang pertama, lembar yang pertama. Yang pertama adalah melengkapi kalimat tentang al-majma'u tijari, jadi tentang asuki, pasar ya. Anak-anak harus menghafalkan mufrodat di dalam bacaan asuki, di dalam bacaan pasar ya. Kemudian belajar juga masalah tentang adat dan makdud, bilangan dan yang dibilang, seperti itu ya. Bilangan kalau kelas 10 itu babnya puluhan, satuan, puluhan, dan ratusan. Sekarang adalah ribuan, jutaan, miliar, dan triliun ya. Makanya anak-anak belajar di sini bisa dibaca sendiri di dalam kertas yang pertama ini. Yang kedua itu menentukan kata tepat dalam gambar, dan seterusnya bisa dilihat. Pada kertas lembar yang kedua itu masih membahas tentang al-majma'u tijari, yaitu tentang perdagangan di pasar ya. Itu bisa dilihat di situ menentukan adat dan makdud ya. Adat itu yang dibilang, adat itu makdud yang dibilang. Adat adalah angka dan yang dibilang makdud. Kemudian menerjemahkan bahasa Arab Indonesia ke Arab sesuai dengan bacaannya, yaitu al-majma'u tijari. Kemudian selanjutnya menyusun kalimat acak menjadi paragraf, kemudian menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang tepat. Kemudian seterusnya adalah hiwar, tentang dialog ya, melengkapi kalimat percakapan tentang al-majma'u tijari menggunakan domir yang tepat. Nah ini belajar domir ya, domir untuk laki-laki, untuk perempuan, maupun domir yang jamak ya. Kalau yang laki-laki domirnya hu, yang perempuan domirnya, kalau yang domirnya untuk banyak hum. Itu bisa dilihat sendiri, dipelajari sendiri di dalam bahasa Arab. Kemudian melengkapi percakapan tentang al-majma'u tijari sesuai dengan gambar yang tersedia. Kemudian di sini juga masih ada bacaan selanjutnya, yaitu as-sihhatu, yaitu bab 2. Bab 2 tentang kesehatan, as-sihhatu. Ini menentukan sinonim yang terdapat dalam kalimat as-sihhatu. Makanya anak-anak belajar tentang bab kedua, yaitu as-sihhatu ya. Begitu juga belajar tentang mufrodat, kata-kata sulitnya. Oke? Yang ketiga, yaitu lembaran ketiga ini ya, anak-anak harus belajar tentang huruf jer. Huruf jer itu ada min, ila, an, ala, fi, bili, itu huruf jer. Kemudian huruf atof ya, huruf atof dipelajari, yaitu tentang bacaan yang kedua masih utuh, yaitu as-sihhatu ya, tentang al-mustasfa, rumah sakit, aisodelia, yaitu apotik. Terus ibadatul marid, ibadah terhadap orang yang sakit, begitu ya. Nanti ini bisa dilihat di sini ya, yang membedakan antara huruf jer dan huruf atof. Huruf jer dan huruf atof ya, anak-anak harus belajar ini ya.
Yang pertama adalah menentukan kata yang tepat, bacaan tentang as-sihhatu. Kemudian yang kedua yaitu menentukan antonim. Antonim itu lawan kata. Ya, antonim kata lawan kata. Umpamanya sehat berarti sakit, seperti itu ya. Seperti itu. Bisa dilihat di situ antonim yang ada di dalam mufradat belajar, mufradat tentang bacaan as-sihhatu, ya. Kemudian menyusun kata-kata acak dengan kalimat as-sihhatu. Kemudian menentukan jar majrur. Jar majrur. Jadi ingat bahwa kalimat jar majrur itu kalau ada huruf jar nanti dibaca kasroh, fil baiti, fi suki, alal maktabi, dan seterusnya, ya. Kemudian menentukan ataf maktuf, itu huruf ataf itu ya, tentang asyatu, dan juga menganalisa pertanyaan yang terdapat dalam paragraf, terus melengkapi kalimat yang tentang sihatu, membuat kalimat menggunakan kata-kata sudah tersedia, ya. Kemudian bab lembaran yang keempat ini ya. Lembaran yang keempat ini ya, anak-anak harus belajar isim nakiroh dan makrifat. Nakiroh adalah tidak jelas, makrifat adalah jelas. Yaitu tentang bacaan yang ketiga, yaitu as-safaru wasyahah. As-safaru itu perjalanan ya, perjalanan yang ada di dalam buku LKS itu ya. Belajar tentang isim nakiroh dan makrifat. Perbedaannya, dulu waktu kelas 1 kan diajarkan ciri-ciri isim makrifat. Isim makrifat itu ciri-cirinya ada 6. Ada al, isim alam, isim isyarah, isim mausul, ya. Kemudian ada juga ini mudhof ila apa jenis ilal ma'rifat ilal mudhof itu ya. Nah, itu bisa dilihat di situ ya. Nah, kemudian ini nanti di situ itu membahas tentang harus menentukan huruf atof ya, huruf atof seperti itu, huruf atof yang ada di sana ya, masih ada. Kemudian juga melengkapi kalimat safar asyahah, kemudian menerjemahkan kalimat dengan bahasa Indonesia tentang as-safaru wasyahah ya. Kemudian melengkapi kalimat percakapan tentang as-safaru wasyahah. Nah, ini ya. Nanti anak-anak belajar isim nakiroh dan makrifat yang pernah diajarkan oleh guru bahasa Arab, yaitu Bu Zuratun ya. Itu dilihat ya, perbedaan isim nakiroh dan isim makrifat. Oke, ini lembar yang keempat. Lembar terakhir yaitu kita masih belajar isim nakiroh dan makrifat, yaitu mengidentifikasi yang terdapat dalam kalimat as-safaru wasyahah. Ini bab 3 ya, bab 3 tentang perjalanan. Bab pertama tadi tentang perdagangan, bab kedua tentang kesehatan, bab 3 tentang perjalanan. Ini belajar tentang isim nakiroh dan isim makrifat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi isim makrifat yang terdapat dalam kalimat as-safaru wasyahah. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang isai. Ya, tentang isai itu ada 5. Nomor 41 itu melengkapi kalimat percakapan tentang ya, tentang majma'ut tijari, yaitu tentang pasar sesuai dengan gambar. Jadi melengkapi kalimat sesuai dengan gambar, yaitu tentang bab pertama tentang pasar. Kemudian soal yang kedua nomor 42 isai, menyusun kata-kata menjadi kalimat yang tepat. Ini juga masih babnya al-majma'ut tijari. Jadi anak-anak belajar menyusun kalimat. Di dalam buku itu ada contoh-contoh menyusun kalimat. Dipelajari itu contoh-contohnya, insya Allah keluar. Yang 43 adalah membuat kalimat yang ada huruf jar dan huruf atof. Jadi anak-anak di rumah belajar dulu membuat kalimat yang ada huruf jarnya dan huruf atofnya. Ya, huruf atof itu ada wawu, au, atau wa itu. Kemudian 44 yaitu kalimat yang menggunakan sudah tersedia.
44. Kemudian yang 45 adalah menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa